Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hai warga desa Baning Kota. Saya pada kesempatan ini, Safri Judiardi, sebagai pendamping lokal Desa Baning Kota, ingin mengadakan dialog, wawancara kepada calon kepala desa Baning Kota, nomor urut 2, Bang Khairil Anwar. Nanti diskusi kami akan berjalan, yang disampaikan oleh beliau nanti ini akan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu warga desa Baning Kota untuk yakin sehingga dapat memilih calon pemimpin desa Baning Kota periode 2021-2027 menjadi desa yang lebih baik. Baik, warga desa Baning Kota, saya sudah bersama dengan calon kepala desa Baning Kota, nomor urut 2, Bang Khairil Anwar. Apa kabar, Bang? Baik. Baik. Oke, Bang. Kita langsung saja. Saya ingin mengetahui keseharian atau aktivitas keseharian Bang Anwar ini dan juga pengalaman di bidang pemerintahan. Ya. Silakan. Baik. Terima kasih. Selamat sore seluruh sahabat Bapak Ibu semuanya di Desa Baning Kota. Saya Khairil Anwar, nomor urut 2. Aktivitas sehari-hari kita kontraktor. Lebih kerennya orang bilang pemborong lah. Pemborong. Cuma dalam masa pandemi ini agak sepi lah. Gitu. Artinya pekerjaan kita swasta lah. Swasta, wira swasta, dan bekerja di bidang kontraktor lah. Baik, Bang Khairil atau Bang Anwar, tentunya Anda sudah menjadi salah satu calon untuk memimpin Desa Baning Kota ini. Tentu berangkat dari alasan. Nah, saya ingin bertanya, apa alasan yang kuat sehingga Bang Anwar ini mencalonkan diri menjadi kepala Desa Baning Kota? Iya, kita ingin mengadakan perubahan yang lebih baik ya tentunya ke depan. Bukan berarti yang kemarin-kemarin tidak baik. Kemarin sudah baik, tentunya kita akan lebih baik lagi, akan lebih berinovatif lagi, akan lebih membuat desa kita ini lebih maju, itu sehingga kita bisa menjadi contoh desa-desa lain. Apalagi Desa Baning Kota ini berada di pusat pemerintahan Kabupaten Sintang. Satu-satunya desa yang ada di tengah-tengah kota. Itu dia. Baik, artinya Bang Anwar ingin adanya perubahan. Betul. Desa Baning Kota yang semakin baik. Iya. Selanjutnya, tentunya sebagai calon daripada kepala desa ini untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa Bang Anwar tentunya sudah menyiapkan yang namanya visi dan misi. Betul. Ya. Nah, yang akan menjadi pertanyaan saya ini, apakah visi dan misi yang dibuat oleh atau disusun oleh Bang Anwar ini sudah benar-benar mewakili permasalahan yang ada di desa, dan seperti apa itu visi misinya? Iya, kalau keyakinan pribadi saya yakin. Tentunya nanti kembali ke masyarakat lagi lah. Ya, saya ada satu visi dan 6 misi. Saya tidak jabarkan satu persatu mungkin, tapi saya keseluruhan. Pertama, visi saya berjuang bersama membangun desa menuju Desa Baning yang sejahtera dan makmur dan harmonis. Mantap. Kenapa harmonis? Karena kita adalah miniatur Indonesia. Betul. Semua suku ada di Baning ini. Kita harus harmonis. Nah, ketika kita harmonis, ketika kita damai, kita baik,
Jadi kita bisa membangun, ibarat satu keluarga, kalau suami istri ini kompak, baik, tidak pernah ada masalah yang terlalu besar, ya artinya kita membangun rumah tangga pasti akan baik. Ya, tentunya harmonis dulu. Setelah itu baru kita yang lain-lain, misal ke ekonomi dan segala macam itu. Baik. Jadi intinya ingin bahwa Desa Banding Kota ini kita selesaikan dulu permasalahan terkait dengan perbedaan. Betul. Tapi keharmonisan itulah yang harus kita munculkan sehingga Desa Banding Kota ini bisa dibangun dengan lebih mudah. Betul. Mungkin ada tambahan, Pak? Misi ada beberapa, kita ingin membangun infrastruktur dari gang-gang menuju jalan utama. Kemudian kita yang utama dan pertama, kita akan mengatasi persoalan banjir seperti di Jalan Cadika, Gang Barata, dan Gang Batubara. Di sana itu selama ini saya lihat, kita prihatin lihat selama ini di sana kurang terperhatikanlah yang kemarin-kemarin. Kita lebih intens, misalnya di sana ada tempat lain juga tidak mengesampingkan itu untuk Desa Banding Kota, tapi di sana kita lebih akan terfokus ke sana. Tentunya dengan kalau misalnya nanti kita lihat postur anggaran dana desa itu berapa yang bisa dibawa ke sana. Nah, kalau tidak cukup nanti kita akan koordinasi dengan beberapa anggota dewan kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke pusat. Kenapa? Di sana itu ada jalan YCA Pengurai, status jalan itu jalan nasional. Jalan nasional itu kita harus berkoordinasi dengan pusat. Nah, sekarang kita ada pas di Kabupaten Sintang ini, Dapil 2, keterwakilan kita Pak Lasarus kan. Lasarus ini Ketua Komisi 5 DPR RI. Nah, dengan dia berasal dari Sintang, saya yakin dan percaya lebih mudah kita berkoordinasi ke sana. Kalau untuk kita misalnya mengatasi jalan YCA Pengurai, masalah di sana itu hanya gorong-gorong. Gorong-gorong kita buat pasti akan menembus jalan YCA Pengurai. YCA Pengurai ini status jalannya jalan nasional. Nah, tentunya kita via telepon dan segala macam, kepala desa mencoba berkoordinasi ke sana, kita akan buat gorong-gorong yang melintasi jalan itu. Nah, lalu kabupaten juga banyak keterwakilan. Tentunya ada Pak Wilbertus, ada Pak Senen Mariono, ada Bu Mainar Puspasari, dan teman-teman lain, Billy dan segala macam. Kita akan koordinasi kalau itu kabupaten. Ada juga Bu Rosinta yang juga dengan kita bersahabat, gitu kan. Nah, kalau kabupaten, kalau persoalan provinsi, kita ada teman juga yang kemarin reses di kita, itu Pak Ritaudin, itu sahabat SMP saya, satu SMP satu kelas. Gitu. Nah, itu ya SMA satu kelas, dan beliau mencalonkan diri anggota DPR provinsi, ternyata lulus, dan beliau sudah janji dengan kita kalau apapun ada persoalan khusus untuk nantinya berkenan dengan urusan ke provinsi, bisa lewat beliau katanya. Nah, itu untuk mengatasi jalan-jalan di sana. Lalu di bidang ekonomi, seperti saya sampaikan tadi, kita akan perkuat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi dana APBD sini, dana desa dan DD, dana itu kan terbatas itu. Artinya begini, kalau tidak salah itu 40-60. 40 untuk operasional kawan-kawan di kantor untuk gaji dan segala macam, 60 baru bisa ke fisik. Nah, apalagi di masa pandemi ini disedot lagi dananya ke bantuan langsung tunai. Nah, tentunya sangat minim lah. Nah, sehingga nanti untuk memperkuat desa kita perkuat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa kita bisa nanti berupa tambang pasir, tapi tentunya dibuat perdes dulu bersama perangkat desa, bersama BPD, tokoh-tokoh masyarakat, kita buat perdesnya. Tambang pasir kita bisa desa yang kelola misalnya. Nah, yang kedua, misal
kita berdayakan ibu-ibu majelis taklim. Iya. Kita buat sejenis catering desa. Oh, iya. Kita koordinasi dengan dinas, ada kegiatan di sana, pesan dengan kita. Iya. Nanti kita akan buat sertifikasi halal dari MUI, ya dikelola ibu-ibu majelis taklim. Kita bisa catering, tapi dananya nanti, dana utamanya misalnya modalnya dari anggaran dana desa itu kan ada posturnya ke arah situ, posnya kan ada ke arah situ. Itu yang kita perkuat untuk mendapat penghasilan tambahan untuk ke kas desa. Yang kedua, misal kita majelis taklim kita buat keripik singkong, kita kemas bagus-bagus, dibuat sertifikasi halal oleh MUI. Kita titipkan, kita Indomaret ini kan ada banyak di Baning. Kita titip di Indomaret, di Intan Market masih masuk kita, Desa Baning Kota. Kita titip, ya tentunya kita tidak meras orang, artinya titipnya saling menguntungkan. Kita bisa dapat 200 perak saja dari penjualan itu, satu bungkus misal keripik singkong. Kalikan sekian ribu, kan bisa masuk untuk kas desa kan. Lalu yang lain, koperasi juga kita galakkan dengan dana yang ada, banyak anak muda kita yang nganggur. Kita jalankan koperasi, usaha bersama, misalnya dengan pinjaman per minggu bisa, tapi dengan bunga yang diatur oleh perbankan. Nah, nanti kita buat perdesnya. Seandainya saya diutus, saya dipercaya oleh masyarakat, tapi saya hari ini mohon supaya masyarakat percaya dulu dengan saya, ya kan? Lalu Tuhan berkehendak, saya yang jadi kepala desa. Beberapa hari setelah saya dilantik, saya akan buat BUMDes. Tentunya regulasi dulu, aturan dulu, kumpulkan perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para ahli, lalu bekerja sama dengan BPD, kita buat perdes dulu. Langsung kita jalankan. Kalau ADD itu kan semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Itu tetap berjalan, tapi kita buka seluas mungkin. ADD itu kita kemanakan, misal pembangunannya di mana. Saya tidak mengkritik yang kemarin agak kurang terbuka menurut saya, tapi apakah salah itu ya mungkin kesalahan saya yang tidak lihat, tapi saya lihat kita buka nanti. Ini bangun ini bangun ini bangun ini, semua jelas. Apalagi nanti kita libatkan lebih banyak pendamping desa untuk mengajari kita. Karena pengalaman saya itu di bidang pemerintahan, kembali dari pertanyaan awal tadi, tidak terlalu banyak, tidak pernah mimpin institusi pemerintahan itu terus terang. Tapi manajemen di perusahaan saya pernah, sebelum krisis dulu, masih zaman Orde Baru, saya pernah bekerja. Selesai kuliah, saya kerja di perusahaan, bahkan sampai pernah menjabat sebagai salah satu direktur. Tapi direkturnya di tingkat lokal saja, bukan JM-nya bukan, tapi membawahi beberapa asisten lah gitu. Itu. Jadi dengan berangkat pengalaman itu, pengalaman saya manajemen CP saya sendiri, akan pengalaman yang baik saya bawa ke sana, yang jelek mungkin tidak lah. Tapi saya ketika terpilih lebih banyak melibatkan stakeholder yang ada di Baning Kota, tokoh-tokoh yang pintar. Kita sebenarnya paling bagus, paling hebat Baning Kota. Universitas Kapuas kan berada di Baning Kota. Di sana ada banyak pemikir-pemikir hebat, dosen-dosen hebat. Ya kenapa malu kita bertanya, bagaimana kita kelola desa? Atau desa ini kan bukan punya kita sendiri. Iya, betul. Punya semua orang. Nah, ketika kita maju, kita bisa dilihat oleh orang lain, kita bisa menjadi contoh, ya itu merupakan prestasi menurut saya itu. Baik, sangat menarik sekali. Itu penjabaran daripada visi dan misi dari Bang Anwar. Menarik tadi Bang, Bang Anwar sempat menyebut bahwa orang-orang terkenal kalau menurut saya, orang-orang beken yang punya kemampuan lah dalam hal terkait mungkin anggaran yang bisa didorong kepada Desa Baning Kota ke depan kan gitu. Dan juga mengajak bahwa ibu-ibu untuk berkreativitas sehingga menghasilkan mungkin pundi-pundi juga untuk keuangan daripada PAD desa dengan badan usaha milik desa yang rencananya akan segera dibentuk jika nanti terpilih
lebih awal segera membantu. Jadi ketertarikan saya tadi itu saya akan hubungkan dengan hari ini bagaimana pola komunikasi Bang Anwar ini kepada masyarakat tentunya yang sebagai pemilih nanti. Oh iya. Begitu. Seperti apa itu Bang? Mungkin bisa digambarkan seperti dengan tokoh masyarakat, anak muda, ibu-ibu atau apa segala macam, itu bagaimana Pak? Ya, saya untuk pemilih ini awalnya saya sowan ini ke rumah-rumah. Ya. Saya belusukan ke rumah-rumah, satu malam itu hampir 4-5 rumah, Ya. bahkan sampai 6 rumah. Pertama-tama tokoh-tokoh masyarakat yang saya datangi, Ya. yang lebih tua dari saya, lebih senior dibanding, saya tanya pengalamannya, saya mohon doa restu kepada mereka. Lalu saya datangi semua tokoh yang tidak hanya Kristen, tidak hanya Katolik, bahkan yang Muslim, bahkan pengurus panti saja saya datangi. Panti asuhan kita yang Simpang 5, Iya. Simpang 4, Ya, itu Pak Saparudin, saya dengan istri saya datang. Lalu ke tokoh masyarakat kita yang sekarang ketua Yayasan Al-Fajri, Pak Haji Hotelero Panjaitan, saya sudah datangi. Lalu beberapa tokoh Muslim saya datangi. Lalu tokoh gereja juga, seperti Pak Rizal Rogan, itu GMII, kemudian Pak Henry Luther, itu Gracia, gereja Gracia, terus tokoh adat juga Pak Pius, Pak Pak Rahman, Pak Lanoy, saya sudah datangi semua tokoh-tokoh. Lalu yang ke Katoliknya, ke ketua-ketua kering, bahkan saya sampai datang ke Romo Abong, pemimpin pastoran di gereja katedral, Ketus Raja, saya datangi semua. Nah, sekarang tinggal beberapa tokoh saja yang belum saya datangi. Setelah itu saya datangi ke masyarakat biasa, ke rumah-rumah, sahabat, anak muda juga saya datangi 2 anak muda, saya tidak sebutkan nama. Nah, ketika kita terpilih, mari kita sama-sama bangun desa nanti, supaya desa lebih baik. Artinya tidaklah kita ke pribadi, tapi bagaimana desa ini lebih baik. Baik. Menarik sekali Bapak Ibu warga desa Baning Kota. Beliau Bang Anwar ini mau sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, ingin menjaga keharmonisan. Artinya beliau merangkul seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku dan budaya. Baik, kita lanjut Bang Anwar. Ya. Seorang pemimpin ini. Nah, seandainya nanti Bang Anwar terpilih, diberikan mandat oleh masyarakat Desa Baning Kota ini menjadi pemilih, bukan menjadi pemilih, jadi pemimpin. Menjadi pemimpin di Desa Baning Kota pada periode 2021 sampai 2027. Kan begitu. Pemimpin ini harus bertanggung jawab terkait permasalahan yang ada misalnya di Desa Baning Kota, baik itu permasalahan mungkin secara kelembagaan di pemerintahan desa, artinya berbicara juga transparansi dan sebagainya, juga mungkin permasalahan-permasalahan konflik sosial dan sebagainya. Pemimpin mesti bertanggung jawab. Setuju? Jika setuju, bagaimana menurut Bang Anwar? Itu sangat setuju, pemimpin harus bertanggung jawab. Apapun keputusan, apapun yang terjadi. Pimpinan ini seperti di rumah tangga. Kalau anak kita bagus, bapaknya juga ikut andil bagus, dipuji. Tapi kalau anak kita salah, bapaknya juga kena. Berarti di pembinaannya tuh. Begitu juga. Misal staf di Baning Kota, staf kita salah. Berarti pembinaan pemimpinnya. Pemimpin harus bertanggung jawab. Apapun alasan lembaga yang dia pimpin, apapun kesalahan di situ, dia harus bertanggung jawab di situ. Tegas, itu tegas. Jadi memang harus bertanggung jawab. Baik, jadi ke depan Bang, misalnya ada permasalahan ini di lembaga Abang nih, Abang kan sebagai pemimpin misalnya di Desa Baning Kota, ada permasalahan, itu bagaimana Abang nanti menyelesaikannya? Kita lihat dari masalahnya. Misal kita pastinya
inventarisir masalahnya apa misalnya gitu kan. Kalau masalah sosial, misal konflik antara suku, agama ya, agama, kita kan pasti koordinasi dengan apa nama yang dibentuk pemerintah itu, FKUB. FKUB. Lalu di tingkat desanya tokoh-tokoh kita panggil. Ya. Kita panggil masalahnya seperti apa. Itu kalau masalah sosial. Ya. Tapi kita doakan untuk sosial ini janganlah. Jangan ada masalah kalau agama, suku dan segala macam. Kalau seandainya ada masalah, kita akan ada lembaga adat juga. Betul. Ada lembaga adat tingkat desa. Walaupun yang lalu saya lihat agak kurang pas, ya akan kita benahi kalau kita jadi. Misal DAD tingkat desa, Dewan Adat Dayak, itu harus terpisah dengan Dewan Adat Melayu misal. Itu kan ada, harus ada dua. Yang lain karena mayoritas kita di sini Dayak dengan Melayu, saja. Yang lain ikut. Misal enggak juga mampu, misalnya semua suku nanti kita bentuk enggak. Tapi minimal dua ini harus ada, dan dua ini harus koordinasi. Koordinasi, diselesaikan masalah kalau yang bisa selesai, kalau tidak yang merujuk kepada undang-undang yang berlaku lah. Itu. Menarik sekali, Bang Anwar sebagai seorang pemimpin bila terpilih nanti menginginkan bahwa betul kepala desa atau seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat desa ini bisa selesai dengan damai dan nyaman tentunya. Baik Bang Anwar, kita tidak terasa nih. Rupanya pertanyaan saya sudah berada di ujung. Baik, jadi Bang Anwar, tujuan akhir nih, jika Bang Anwar nanti terpilih menjadi kepala desa tentunya di tahun 2027. Ya kan? Ini Bang Anwar ingin Desa Banding Kota ini pada tahun 2027 itu seperti apa sekiranya? Ya, terima kasih. Jadi Desa Banding Kota ini harus maju. Harus kelihatan. Ya. Dari kemarin seperti ini, setelah saya memimpin selama 6 tahun, harus seperti ini. Harus lebih maju, kelembagaan BUMDesnya harus sudah di ini, BUMDesnya harus sudah rapi, semua usaha-usaha desanya sudah bisa menghasilkan PAD, pendapatan asli desa, lalu desanya bisa jadi contoh dari desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sintang ini. Kenapa? Karena Desa Banding ini adalah seperti saya katakan di awal tadi, ini desa di dalam kota. Menjadi contoh, pelayanan publiknya harus bagus, harus terbuka, ADD-nya harus terbuka, kelihatan semua. Misal proyek jalannya di mana? Kontraknya harus jelas. Lalu pendapatan lain dari mana? Misal dari BUMDes, dari hasil dari ibu-ibu majelis taklim atau ibu-ibu lain misal, harus kelihatan semua. Yang jelas harus majulah. Harus maju. Dari sekarang dan hari ini harus maju. Harus lebih baik. Baik. Warga Desa Banding Kota, kita sudah mendengarkan paparan yang sangat luar biasa sekali dari Bang Anwar, calon Kepala Desa Banding Kota nomor urut 2. Baik Bang Anwar, sebelum kita tutup, kami berikan kesempatan kepada Bang Anwar untuk menyapa warga Desa Banding Kota. Silahkan menyampaikan terkait mungkin dengan ada yel-yel atau sehingga masyarakat Desa Banding Kota ini semakin yakin dengan Bang Anwar untuk memilih Bang Anwar di tanggal 7 Juli 2021 nanti. Silahkan Bang Anwar. Baik. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua warga Desa Banding Kota dimanapun berada. Saya Hairil Anwar, mohon doa dan dukungannya untuk tanggal 7 Juni 2021. Saya akan mengadakan perubahan dan akan membawa Banding ini lebih baik dan lebih maju ke depannya. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik. Warga Desa Banding Kota, demikian diskusi kita, wawancara kita bersama calon kepala desa Banding Kota. Perlu kami sampaikan bahwa saya sebagai pendamping lokal desa, Safri Judiardi,
dalam hal ini mengadakan diskusi seperti ini, wawancara seperti ini kepada hampir semua calon, hampir pada semua calon. Karena apa? Inilah wujud daripada ikhtiar saya sebagai pendamping desa, ingin bahwa desa Baning Kota yang disebut oleh Bang Anwar tadi adalah barometer percontohan dari desa-desa yang lain, tingkat pada pemilihan kepala desanya juga harus mesti berbeda dengan desa-desa yang lain. Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan disaksikan video ini, akan kami tayangkan serentak bersama dengan calon-calon kepala desa yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi, dalam diskusi tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Salam sehat. Pilih nomor 2. Iya.